Selamat datang dan selamat menikmati. Part 1. Dewa asing. Mereka adalah makhluk absolut yang telah menciptakan dunia-dunia yang sangat banyak sejak dahulu kala. Merekalah yang disebut Sang Absolut. Namun Sang Absolut yang merasa bosan karena terus-menerus berada dalam ikatan keabadian ini menemukan sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan, yaitu mengamati peperangan antar ciptaan mereka. Bagi Sang Absolut, peperangan antar ciptaan mereka adalah sesuatu yang menarik. Tak terhitung jumlah ciptaan yang bertarung, mati, dan terlahir kembali lagi dan lagi pada perang tak terhitung. Peperangan ini diperlukan untuk menghilangkan rasa bosan Sang Absolut. Kemudian insiden pun terjadi. Sang Absolut dibunuh oleh makhluk yang dia ciptakan. Dan Absolut dari dimensi lain mulai memperhatikan dunia yang kehilangan penciptanya. Kematian rekan mereka, yang disebabkan oleh makhluk ciptaannya sendiri. Tapi para Absolut tidak peduli dan hanya fokus pada satu hal. Kekuatan yang kehilangan tuannya. Kekuatan tersebut menjadi milik siapapun yang mendapatkannya terlebih dahulu. Scene beralih memperlihatkan para pelajar yang membicarakan penerimaan mereka ke universitas. Salah satunya bernama Sung Suho, terlihat berargumen dengan seorang berandal. Para murid pun bergosip tentang Suho. Yang kedua, orang tuanya menghilang dan tetap dibully saat akan kelulusan. Dan saat berandal itu akan menyerang, Suho dengan cepat menghajarnya dan mengatakan mengapa tidak tenang sampai kelulusan. Berandal itu tetap bertahan dan membalas pukulan yang menghancurkan lemari di sebelahnya dan membuat semua orang tercengang. Sang berandal bingung dan Suho pun ikut bingung. 2 tahun kemudian dan Suho sebagai mahasiswa seni tahun kedua. Terlihat ada gate yang sedang terbuka. Sepertinya gate rank D dan sudah ada hunter yang masuk untuk menyelesaikannya. 3 tahun lalu gate mulai bermunculan di seluruh dunia dan mengubah segalanya. Gate adalah portal yang terhubung ke dalam dungeon, dan setelah beberapa waktu monster akan keluar yang menyakiti manusia. Untuk bertahan, manusia mulai berubah juga. Manusia dengan skill seperti magic mulai bermunculan, dan mereka mendapatkan pembangkitan. Seseorang yang bernama Wu Jinchul mendirikan asosiasi hunter untuk menyatukan orang-orang yang terbangkitkan. Dan hunter menjadi profesi yang mengendalikan kekacauan. Sekarang manusia dibagi menjadi 2, yaitu hunter dan orang biasa. Terlihat Suho sedang dalam kelas dan ia memikirkan seberapapun kerasnya orang biasa berusaha tetap tidak akan mendekati kekuatan hunter dengan rank terlemah sekalipun. Bila hunter tidak menghentikan gate, dunia akan berakhir. Intinya orang biasa memerlukan hunter, tapi hunter tidak bergantung pada orang biasa untuk bertahan hidup. Karena itu ia bersyukur kepada hunter dan berterima kasih. Karena mereka, orang biasa seperti dirinya bisa hidup tentram. Di tengah Suho melamun memikirkan orang tuanya yang menghilang, hidupnya bergantung pada orang lain, dan bagaimana ia yang mirip ayahnya menghadapi situasi yang ada. Suho tersadarkan oleh panggilan dari instrukturnya yang mengatakan gambarnya unik untuk gambar seekor semut. Di depan gate terlihat sekumpulan hunter keluar menandakan gate telah selesai dan akan melapor temuan mereka tentang monster jenis baru yang mereka temukan pada asosiasi, yaitu monster humanoid yang mengeluarkan api biru dari mata dan mulutnya. Hunter tersebut mengatakan ia hanya tergores sedikit dan sepertinya bukan masalah yang berarti. Tiba-tiba luka dari hunter tersebut keluar api biru yang membuat hunter tersebut diam dan menjatuhkan equipnya. Tak disangka hunter itu langsung menggigit orang yang di sebelahnya. Partinya terdiam dan menyadari sesuatu, api biru itu seperti monster yang ada di dalam gate yang mereka masuki. Terjadilah kekacauan di depan gate dan orang-orang mulai melarikan diri. Teriakan orang-orang itu sampai pada ruangan Suho yang membuat mereka penasaran apa yang sedang terjadi. Mereka melihat orang-orang saling serang tampak seperti monster dan sebagian berpikir apakah ada dungeon break. Kekacauan pun terjadi di dalam kelas. Tanpa mereka sadari hanya Suho yang melihat satu monster yang sudah berdiri di seberang ruangan mereka. Monster itu melompat masuk ke dalam kelas mereka dan seketika mereka berhamburan keluar. Tapi ada satu wanita yang tidak dapat lari. Saat Suho melihatnya, ia malah meninggalkan wanita tersebut dan berkata akan memanggil hunter. Sambil berlari Suho pun berpikir memanggil hunter sama dengan menyuruh ia mati saja, tapi sebagai non-awakener tidak ada yang bisa ia lakukan. Sekilas Suho bertanya pada dirinya sendiri, apa yang akan ayahnya lakukan dalam keadaan tersebut. Di dalam kelas hanya tersisa wanita dan monster tersebut. Saat monster akan menyerang, tiba-tiba Suho muncul menyerang dengan pemadam. Dirinya pernah mendapatkan mimpi yang aneh. Mimpi yang seperti sebuah game. Di setiap lantai, monster bertambah kuat.
Dan untuk mengalahkan mereka, dirinya harus naik level. Monster bertambah kuat bersamaan dengan dirinya yang bertambah kuat. Dan setelah melewati banyak pertarungan, dirinya sampai di lantai terakhir. Di sana, ia menghadapi bos terakhir yang sangat kuat. Walaupun orang itu adalah musuhnya, ia menaruh hormat kepada orang itu. Tapi ternyata, bos terakhir itu adalah ayahnya. Dirinya pikir kalau mimpi itu adalah gambaran dirinya dalam melihat ayahnya. Ayahnya sangat kuat dan bisa diandalkan. Dirinya bertanya-tanya bagaimana ayahnya bisa sekuat itu. Dirinya bertanya-tanya apa yang akan ayahnya lakukan dalam situasi yang seperti ini. Apakah ini yang akan ayahnya lakukan? Serangan dari orang biasa tidak akan berefek kepada monster. Dirinya hanya maju, tanpa berpikir panjang. Tiba-tiba, waktu terhenti. Dan Suho mendapatkan notifikasi, dirinya mendapatkan hak untuk menjadi seorang player. Bila ini sama seperti mimpi yang pernah dirinya alami, maka ia tidak mempunyai pilihan. Dirinya akan menjadi seorang player. Saat Suho melihat semua notifikasi itu, dirinya tahu kalau ini sama seperti status window dalam sebuah game. Ia tidak akan menolak kesempatan ini. Dirinya akan menjadi seorang player. Time freeze sudah selesai, monster itu kembali bergerak. Suho memerintahkan siswi itu untuk melarikan diri. Dirinya dapat melihat nama di atas kepala mereka. Ia akan melawan satu hunter dan 2 non-awakened Miss Burns. Bila dirinya benar-benar sudah dibangkitkan, maka ia akan melawan mereka semua. Suho mengepalkan tinjunya dan menyerang. Dirinya terkejut, monster itu kalah dalam satu serangan. Suho menendang monster yang lainnya dan notifikasi lainnya muncul lagi. Dengan semua notifikasi yang muncul, Suho semakin yakin. Dirinya benar-benar sudah dibangkitkan. Tapi ada satu monster yang tidak dapat dikalahkannya. Monster itu menyerang balik dan melukai dada Suho. Melihat luka itu, Suho berpikir, terkena serangan itu akan membuatnya menjadi monster juga. Dirinya baru saja dibangkitkan, dan sekarang dirinya akan berubah menjadi monster. Notifikasi lain muncul, abnormal status terdeteksi. Skill Health and Longevity diaktifkan untuk menghilangkan luka. Dalam sekejap luka Suho dipulihkan, tapi monster itu menyerang dan menjatuhkan Suho ke lantai. Suho berpikir, sepertinya dirinya lebih lemah daripada Hunter rank D. Dirinya baru saja dibangkitkan, tapi ia malah tidak puas dengan ranknya. Pasti ada sesuatu yang dirinya dapat lakukan. Suho teringat akan hadiah quest yang belum ia terima, dan dengan segera mengambil hadiah itu. Dengan statusnya yang bertambah, Suho melepaskan diri dari cengkraman monster itu. Suho langsung menyerang monster itu, tapi tampak serangannya masih kurang berdamage. Suho berpikir, kalau kekuatannya masih belum cukup, ia akan menaruh semua statusnya pada kekuatan saja. Dirinya tidak pernah mendengar kalau yang dibangkitkan dapat naik level. Rank seseorang sudah ditentukan saat orang itu dibangkitkan, dan tidak pernah ada orang yang dapat melampaui rank mereka. Dirinya tidak tahu siapa yang memutuskan, siapa yang akan dibangkitkan atau rank apa yang akan mereka dapatkan. Tapi bila dirinya dapat melampaui semua batasan, ia akan dengan senang hati menerimanya dan akan terus bertambah kuat. Saat Suho mengecek situasi di luar, terlihat ada monster yang sudah mengarah untuk menyerang Suho. Miss Burn Hunter rank C. Ledakan besar pun terjadi. Sirin kota pun berbunyi dan peringatan terdengar. Dungeon break dilaporkan sedang terjadi di Universitas Seni Korea. Semua penduduk segera meninggalkan area secepat mungkin. Para militer mempertanyakan kapan bantuan asosiasi Hunter datang. Dan sepertinya dungeon break ini dikategorikan sebagai rank B, karena ada Hunter rank C yang terinfeksi. Melihat monster itu membuat Suho berpikir, apakah monster itu baru saja melompat dari lantai dasar? Monster itu rank C Hunter. Bila dapat menggunakan senjata, maka monster itu berada di level yang berbeda dari monster yang lain. Tapi dirinya sudah naik level. Apakah dirinya cukup kuat untuk mengalahkan monster itu sendirian? Monster itu langsung menyerang. Suho yang melihat kekuatan monster itu, memutuskan untuk menghindarinya. Setelah Suho berhasil melarikan diri, monster itu merubah sasarannya. Monster itu melihat ke atas dan langsung menyerang orang yang ada di atap. Dan dalam sekejap semua orang di sana dibantai olehnya. Suho membulatkan tekadnya, dirinya tidak bisa menunggu sampai para hunter datang. Suho langsung menyerang, tapi serangannya tampak tidak berefek. Monster itu menyerang balik. Melihat serangan itu, Suho berpikir,
Bila itu mengenai dirinya, sudah pasti ia mati. Suho bertekad untuk menahan monster itu di sini, sebisa yang ia mampu. Tapi serangan monster itu mengenai Suho dengan telak, membuat Suho hampir mati. HP-nya hanya tersisa satu saja. Di saat Suho terdesak, sebuah retakan dimensi terlihat tidak jauh darinya. Sesaat sebelum monster itu menghabisi Suho, retakan dimensi itu pecah. Sesosok pasukan bayangan keluar dari sana dan langsung bergerak cepat ke arah Suho dan menyerang monster itu. Sebelum dirinya pingsan, Suho melihat sesosok semut di hadapannya. Semut itu langsung memulihkan Suho dan berkata, "Raja kecil, maafkan dirinya yang terlambat." Semut itu ternyata Beru. Ia sangat marah melihat monster itu dan berkata, "Beraninya dirimu menyentuh raja kecilnya yang paling berharga, Hama." Beru langsung menghabisi monster itu, dan ia juga dengan cepat menghabisi semua monster yang ada di sekitarnya. Pergerakan Beru sangat cepat, sampai membuat gelombang udara yang mengguncang sekitarnya. Setelah semua monster dikalahkan, Biru kembali menghampiri Suho dan berkata, "Raja kecil, sudah lama sekali." Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.